Kelas A. Halo Jessica, Hadir nggih, Prof? bisa bisa bantu merekam? Bisa, Prof. Oke, langsung dimulai direkam ya. Nanti saya minta rekamannya sama Jessica ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Baik, sudah direkam? Ya, terima kasih. Saya ulang lagi, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Kita masuk sekarang pada kuliah yang kedua dengan topik yang kedua. Jadi semoga kita semua sehat dan bahagia ya. Saya izin dulu untuk sharing materinya. Dan materi ini juga sudah ada dewasa. Anda tinggal mendengarkan saja, mencatat barangkali kalau ada hal-hal yang dianggap penting. Ya. Mohon informasi apakah di layar monitor Anda sudah terlihat? Sudah terlihat, Sudah Prof. terlihat, Prof. Sudah terlihat, Prof. Baik, terima kasih. Jadi topik kita kali ini, ya topik yang kedua itu adalah hemopoiesis dan pemeriksaan umum hematologi. Hemopoiesis ini atau juga kadang-kadang disebut dengan hematopoiesis itu adalah proses terbentuknya darah, ya. Jadi lebih ditekankan nanti sel-sel darahnya, bagaimana perkembangannya mulai dari tetuanya stem selnya sampai menjadi sel-sel yang beredar di darah perifer. Dan kali ini juga kami akan sampaikan pemeriksaan umum untuk hematologi, untuk pemeriksaan darah. Umum itu mulai dari meriksa eritrosit, leukosit, trombosit, ya. Karena materinya cukup banyak, barangkali nanti kita akan mengikuti waktu saja. Setelah selesai 1 jam, kalau tidak selesai, kita sisakan untuk kami jelaskan hari Kamis saat praktikum tanggal 12 Maret ya lagi sekarang Selasa, Rabu, Kamis lagi 2 hari. Itu barangkali eh, yang perlu saya tekankan di sini. Jadi kembali topik kali ini adalah hemopoiesis dan pemeriksaan umum hematologi yang menurut hemat kami kedua apa namanya pokok bahasan ini sudah Anda ketahui, sudah pernah dipelajari dengan baik ketika mengambil fisiologi. Kami hanya mengingatkan saja, mengulang lagi, menekankan, jadi tidak keseluruhan, yang akan besar sekali manfaatnya untuk melihat patologinya nanti. Minggu depan kita sudah akan mulai dengan gangguan dan bagaimana mengevaluasi eritrosit. Jadi kali ini diulang dulu bagaimana sih proses eritropoiesis, jadi proses terbentuknya eritrosit tersebut dan bagaimana memeriksa secara umum. Plus nanti waktu praktikum akan ada apa namanya praktek pengenalan alat, cara kerja. Jadi itu saling terkait, saling terkait. Tidak mungkin akan semuanya disampaikan sekarang atau pada saat praktikum. Jadi saling mengisi. Demikian ya. Baik, kita akan lanjut dulu bahwa hari ini pokok bahasan kita ini hemopoiesis dan pemeriksaan umum hematologi. Mudah-mudahan bisa saya selesaikan dalam waktu 60 menit. Kalau tidak, nanti kita akan lanjut di saat praktikum ya. Hemopoiesisnya kami akan coba breakdown lagi pada proses hemopoiesis secara keseluruhan. Barangkali apa maknanya, apa artinya saya singgung ringkas ya. Anda sudah tahu ada pada kuliah fisiologi, dan kalau juga Anda lupa bisa baca di apa namanya di modul yang saya berikan. Nah, pada hemopoiesis nanti kami akan tekankan bagaimana eritropoiesis, jadi bagaimana proses terbentuknya eritrosit, leukopoiesis, proses terbentuknya leukosit, dan trombopoiesis. Kalau masih ada waktu, kita akan lanjut ke pemeriksaan umum hematologi. Yang pertama dulu deh. Hemopoiesis atau sering juga dikenal dengan hematopoiesis. Poiesis itu adalah proses terbentuknya. Itu tidak lain adalah proses produksi semua komponen seluler
Jadi semua komponen sel tadi, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan plasma darah. Ini terjadi dalam sistem sistem hematopoietik. Kalau sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen satu dan lain bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah terbentuknya sel. Jadi sistem hematopoietik ini terdiri atas atau mencakup organ, ada organ yang membentuknya, ada jaringan seperti sumsum tulang, ada hati dan limfe. Ini adalah komponen-komponen atau unsur-unsur dalam sistem hematopoietik. Ya. Nah, sederhananya, saudara-saudara, saya ulang dengan bahasa yang singkat, yang mudah Anda pahami. Hemopoiesis atau hematopoiesis itu adalah proses di mana tubuh memproduksi sel darah. Ini dimulai sejak awal perkembangan embrio. Jadi begitu terjadi apa namanya bentuk individu, ya, karena pertemuan antara spermatozoa dan ovum terjadi juga, mulai ada perkembangan individu, sistema ini sudah mulai bekerja. Jadi sejak awal perkembangan embrio, jadi jauh sebelum individu tersebut dilahirkan, ya, ada dalam apa namanya rahim, sampai berlanjut selama kehidupan individu. Jadi proses ini terus dibuat seperti itu, ya, untuk membuat sel darah ini. Baik, saudara-saudara, kami ingatkan lagi, mulai barangkali Anda terbayang begitu loh ketika kuliah fisiologi. Nah, beberapa fakta tentang hematopoiesis atau hemopoiesis. Hemopoiesis atau hematopoiesis itu dimulai selama berminggu-minggu pertama pada perkembangan embrio. Semua sel darah dan plasma itu berkembang mulai dari satu sel induk. Ketuanya, ya kita sebut saja sel induk atau stem cell. Ini dapat berkembang menjadi beberapa sel, luar biasa sekali. Itu hebatnya, ya. Kita tidak tahu kecerdasan siapa ini yang membuat dari satu tetuanya stem cell ini berkembang menjadi ratusan jutaan sel nanti begitu ya. Baik, itu faktanya. Nah, eh, saya ambilkan suatu diagram gambar yang saya mengatakan awalnya dari satu, ya, setuanya stem cell yang disebut dengan multipotensial hematopoietik. Jadi multi itu banyak, potensi itu potensinya sangat ini ya, sangat berpotensi untuk banyak sekali ini stem cell ini. Sel punca kalau bahasa Indonesianya ini akan menghasilkan eh, progenitor mieloid dan progenitor limfoid. Ini akan berkembang, yang mieloid itu akan menghasilkan trombosit, eritrosit, sebagian dari leukosit dan ada sel emas, sedangkan limfoid itu menjadi limfosit, limfosit kecil, dan juga ada natural killer cell, ya, sel NK yang Anda kenal. Nah, limfosit kecil ini yang kita kenal ada T limfosit dan B limfosit yang ada kaitan dengan sel plasma menghasilkan antibodi. Demikian yang kita kenal nanti di darah perifer ini yang sudah dewasa. Saya coba gambarkan lebih detail lagi. Sebenarnya prosesnya di sini ada proses tidak langsung menjadi eritrosit dari mieloid atau dari limfoid langsung menjadi sel B, ya, atau sel T. Ada beberapa pendewasaannya. Mungkin gambar lebih lengkap seperti ini. Saudara bisa lihat di layar. Halo. Terlihat, Prof. Baik. Jadi Anda bisa cari sumbernya di mana-mana ya. Ini saya carikan aja yang mudah. Ya, hari gini kan sangat mudah Anda lihat di Google, tanya di AI, ya, AI gitu loh. Jadi seperti tadi, stem cell menjadi mieloid dan limfoid. Yang progenitor mieloid itu akan menghasilkan megakaryoblast. Kalau blast itu artinya selnya masih sangat 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 muda, ya. Proerythroblast. Nah, coba kita lihat. Megakaryoblast menjadi megakaryosit, ini menjadi megakaryosit, lalu pecah-pecah dia menjadi trombosit, keping darah.
Kalau ini adalah urut-urutan pendewasaan untuk menjadi eritrosit, proerithroblas, basofilik erythroblas, itu orang melakukan penelitian, oh seperti ini kita namakan ini, prochromatic erythroblas, orthochromatic erythroblas, akhirnya menjadi retikulosit. Ini barangkali yang sudah umum Anda lihat karena di darah peripir ini menjadi retikulosit. Retikulosit ini dewasa lagi menjadi eritrosit. Ya, sampai saat ini di semester 6 saudara sudah mengambil patologi klinik itu tahu apa retikulosit, apa eritrosit. Jangan dianggap itu sel yang berbeda. Retikulosit itulah kalau lebih menjadi dewasa kita sebut dengan eritrosit. Nanti kita akan bicara untuk apa ini kepentingan diagnostiknya kalau kita menemukan retikulosit kok tidak eritrosit. Ya. Baik, ini masih dalam kelompok mieloid, mieloblas. Ini akan berdiferensiasi, istilahnya berdiferensiasi, different itu artinya berbeda. Dia berkembang selain stem cell atau sel punca ini punya kemampuan proliferasi, perbanyakan, dia juga berdiferensiasi, ya, menjadi sel-sel yang berbeda-beda. Ini menjadi megakaryoblast, proerythroblas, mieloblas. Mieloblas itu kan menjadi basofilik promielosit, berkembang menjadi basofilik. Ini promielosit, ini mielosit, ini metamielosit menjadi bentuk band. Ini yang kita sebut basofil. Bandnya di sini bentuk muda dari basofil. Kita lihat di sini eritrosit, bentuk mudanya retikulosit. Kadang-kadang bentuk band ini ada di peripir juga, gitu. Karena dibutuhkan banget ini keluar. Karena mungkin yang dewasa basofilnya udah habis. Itu nanti kepentingan klinis kita akan cerita nanti, gitu. Sekarang kita ulang dulu fisiologinya ya. Kita nyebutnya band. Kalau yang neutropil, ini akan menjadi neutropil, kita neutrophilic promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, neutrophilic band. Ini sudah ada intinya, sudah jelas, ya, intinya bersegmen ini yang dewasa. Eosinopil, sama juga menjadi eosinophilic band, eosinopil. Silakan, saya tidak akan detail lagi, ini mengingatkan saja agar Anda mau belajar lagi, ya. Monosit dari monoblas, ingat blas-blas itu besar ya, itu promonosit menjadi monosit, ya monosit akhirnya kejaringan jadi makrofag dan dendrit sel myeloid dendritic cell. Nah di limfoid juga ada limfoid dendritic cell, ya. Di sini ada kaitannya, nanti singkatannya barangkali lebih umum Anda lihat di literatur tuh LDC. Lymphoid dendritic cell. Ini jenis sel yang berperan dalam sistem imun, khususnya nanti dia mempresentasikan antigen. Nah, di sini yang limfopoiesis, prolimfosit menjadi limfosit small lymphocyte, ini yang limfosit B, limfosit T yang seperti tadi. Dan ada natural killer cell, jadi sel NK. Ini jenis sel lymphoid yang berperan dalam sistem imun bawaan. Lagi pelajari, jadi semuanya pelajaran terkait, dan saya sudah tekankan Anda sekarang sudah dewasa, tolong kesadaran sendiri, ya, kesadaran sendiri. Ya, barangkali kuliah saya ini mau dilihat atau tidak itu saya tidak bisa mengontrol. Silakan, tapi gunakan setiap kesempatan untuk memperoleh ilmu tersebut karena masing-masing punya cara lain menekankan. Jadi kalau merasa, saya selalu katakan kalau tidak ikut kuliah saya atau kuliah-kuliah yang lain itu akan rugi. Ya, karena sudah dijadwalkan dan cara penyampaiannya beda-beda. Ya, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Baik, saya lanjut dulu. Selain diagram tadi, ini ada juga gambar yang bagus sekali saya ambilkan. Ini ketika mereka berada di sumsum tulang, ini bone marrow, ini sumsum tulangnya. Lalu ini setelah mereka beredar di darah, di blood. Kita lihat sekarang ini stem cell-nya. Stem cell-nya ada yang lymphoid stem cell dan myeloid. Halo, saya ingin komentar, Anda bisa mengikuti? Masih, Prof. Bisa, Prof. Masih, Prof. Masih, baik ya, karena ini gambaran yang bagus banget gitu loh. Ini di sumsum tulang loh. Kita ambil misalnya yang ini deh, myeloid menjadi
yang jadi eritrosit nanti ya. Ini dewasa menjadi pronormoblas, masih ada intinya seperti ini ya. Kemudian basofilik normoblas, kromatofilik normoblas, ortokromatofilik normoblas. Seharusnya retikulosit ini tetapi bisa juga kita temukan ini sudah di luar, sudah ada pada blood, sudah ada pada darah peripir retikulosit. Tetapi yang umum ada adalah eritrosit ini. Ini hanya gambaran aja bahwa retikulosit seharusnya ada di sumsum tulang tapi juga bisa ditemukan di darah peripir kalau jumlah eritrositnya itu berkurang pada tubuh. Jadi dia minta tolong kirim dong, siapa yang mau ngangkut oksigen, siapa yang nanti membawa CO2 keluar. Oke, retikulosit masih muda banget ini. Ya. Kalau sampai ini yang keluar itu lebih parah lagi itu maksudnya. Itu yang untuk menjadi eritrosit. Coba kita yang myeloid menjadi monosit ini. Pro ini monoblas, promonosit menjadi monosit. Ini sudah ada di peredaran darah peripher. Demikian juga yang limfoid. Limfoid ya ini masih di sumsum tulang. Limfoblas akhirnya menjadi ini. Ada NK sel dan sel-sel yang lainnya. Ya. Jelas, saudara-saudara. Nah, sekarang ada lagi gambaran lain yang saya berikan ke Anda. Mohon maaf, saya agak cepat-cepat ini. Takut tidak semuanya bahan bisa saya sampaikan. Ketika orang melihat preparat histopatologi, ini. Nah, ini normal hematopoiesis pada canine, pada anjing, ketika sumsum tulangnya diambil, diaspirasi, diambil. Gitu loh. Dilihat di bawah mikroskop. Ini dilihat di bawah mikroskop. Ini saya ambilkan dari, saya tadi lupa mengatakan ini sumber-sumbernya biasanya saya sebut di bawah. Ya, mata kuliah ini saya ambilkan dari Erasmus ya. Ya di Eropa itu begini caranya juga mengajarkan. Jadi sama saya tinggal menerjemahkan saja. Baik, ini kita perhatikan. Ini dari sumsum tulang, preparat sumsum tulang, hampir semuanya ada sel di sini. Yang seperti tadi, yang ini yang ada di sumsum tulang itu ada di sini. Ya, nah, ini ada yang early dulu ya. Ini yang early ESA, early stage erythroid. Setelah agak lebih mendewasa, dia berkembang di sumsum tulang menjadi late. LSA itu mana? Ini sudah mulai mengecil dia. Ini tadinya besar, mengecil ini late stage myeloid. Akhirnya dia keluar. Kalau keluar kemarin sudah di darah perifer. Ini contoh penggambaran histopatologi dengan pengecatan Wright. Ya, kita bisa melihat keseluruhan perkembangan dari hemopoiesis tersebut. Baik, saya kira itu tentang hemopoiesis. Saya tidak akan detail lagi, tapi Anda yang baca ya. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Lihat fisiologinya, atau kalau tidak lihat dulu di modul yang kami berikan. Baca bagaimana pendewasaannya. Ya, saya akan masuk ke hemogram. Hemogram ini didefinisikan sebagai pilihan tes atau uji pada sel darah. Uji atau tes apa yang dipakai untuk meriksa eritrosit, leukosit, dan trombosit untuk tujuan diagnostik. Nah, ini sebagian besar akan dijelaskan lagi 2 hari begitu. Jadi oleh karena itu saya katakan tidak memaksa Anda hadir, kalau ada keperluan lain ya tidak masalah begitu loh. Cuman Anda tidak bisa mengikuti itu saja. Ya, jangan lagi bertanya bagaimana Pak saya apakah, silahkan Anda hadir, tidak hadir ya dengan izin dan lain sebagainya dicatat. Tetapi ini sangat terkait. Tidak mungkin saya menjelaskan semua alat-alat tes ini, itu akan diberikan pada saat praktikum gitu ya. Nah, hemogram di sini adalah didefinisikan pilihan tes atau uji. Jadi dokter hewan harus tahu uji apa yang mau dipakai, tes yang mana. Begitu loh. Jangan hanya menginterpretasikan hasil, oh iya tesnya dari apa, ujinya dari apa. Yang kemarin kita sudah katakan ada faktornya berpengaruh, pre-instrumental, instrumental, dan post. Nah sekarang pilihan itu ada pada dokter hewan untuk memilih tes mana yang mau dilakukan dan alat mana yang digunakan. Ya. Intinya hemogram itu adalah untuk pilihan tes yang dipakai untuk menghitung atau memeriksa eritrosit, menghitung atau memeriksa leukosit, dan menghitung atau memeriksa trombosit yang masing-masing Anda sudah tahu fungsinya. Kalau lupa baca lagi. Ya.
Pilihan ini dapat bervariasi tergantung laboratorium. Masing-masing lab punya. Saya menonjolkan ini ya, karena saya punya alat ini. Periksa seri. Periksa, mungkin Anda pernah dengar itu dengan pemeriksaan darah lengkap. Ini, Prodia punya cara lain. Dia tawarkan. Itu sangat bervariasi. Lagi-lagi, bukan dia ngatur kita, tapi kita, tanda kutip dokter hewan lah yang akan mengatur apa yang perlu kita harus periksa. Baik. Nah, CBC itu nama lain dari hemogram, itu singkatan dari Complete Blood Count atau hitung darah lengkap. Nah, mungkin Anda sudah mulai ingat lagi sekarang di fisiologi pernah dikatakan atau di penyakit dalam atau di ini harus ada hitung darah lengkap itu Complete Blood Count itu artinya hemogram. Digunakan oleh beberapa penulis ya, ada yang menyebut lebih senang dia pakai CBC gitu loh, sebagai sinonim dari hemogram. Dapat digunakan untuk mendeteksi apa? CBC ini atau satu seri pemeriksaan tes sel darah tersebut untuk mendeteksi polisitemia. Ini istilah patologis sudah bahwa terjadi peningkatan eritrosit, eritrositosis dan berbagai jenis anemia, penurunan eritrosit. Bisa juga perubahan-perubahan terhadap status hidrasi. Anda tahu hidrasi itu apa? Ya kecukupan dari cairan yang ada pada tubuh dengan elektrolitnya, perubahan itu bisa menjadi dehidrasi. Bisa dilihat dari hemogram ini. Adanya peradangan dan penyebab-penyebab lainnya yang dari leukositosis itu peningkatan leukosit, leukopenia itu penurunan leukosit, dan variasi jumlah trombosit. Itu manfaat dari hemogram. Tetapi ya jangan terus begitu punya alat, itu banyak itu dokter hewan yang merasa sudah punya alat itu mendewakan. Wah, alatnya bilang begini, wah ini terjadi leukositosis. Lagi-lagi ini hanya tool, hanya alat ya. Dia punya limitasi, punya keterbatasan. Ya jangan terlalu mendewakan juga, tapi jangan juga menganggap saya tidak perlu alat gitu loh. Di mata kedua dokter hewan seperti ini merasa perlu sekali dengan lab dan merasa saya tidak cukup, tidak perlu karena saya sudah tahu di mata kedua dokter hewan ini terhadap pandangan ya tadi itu pasien dalam keadaan bahaya itu ya. Jadi dia dokter hewannya nggak tahu, mungkin yang satu nggak tahu menggunakan lab, yang satu lagi itu tidak punya kemampuan mengandalkan alat saja. Jadi alat ini buatan manusia juga mempunyai limitasi, keterbatasan. Biasanya dia tidak memberikan diagnosis yang pasti. Pada kuliah kemarin saya sudah katakan, ini harus selalu dikaitkan dengan pemeriksaan fisik, ya, physical examination. Jadi kita melihat historinya, melihat anamnesanya, dan kalau mungkin kita juga lihat dengan hasil-hasil pemeriksaan yang lain. Tidak kombinasikan CBC atau hemogram ini dengan pemeriksaan lain. Mungkin ada pemeriksaan apa namanya USG, ada pemeriksaan apa namanya ronsen. Itu kalau di rumah sakit itu yang kita pakai kombinasikan. Lagi-lagi ya, saya sudah mengatakan betapa hebatnya kita bisa mengetahui ini, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Nah, evaluasi hapusan darah ini juga termasuk hemogram. Jadi Anda membuat slide atau blood smear gitu. Ini dapat mencakup evaluasi, kita bisa lihat jumlahnya, kita bisa melihat morfologi. Morfologi itu artinya bentuk-bentuk sel darah merah. Ini banyak sekali mahasiswa yang di semester 7 masuk banyak riset dengan saya, penelitian mempelajari morfologi sel darah. Itu yang saya minta nanti membantu Anda ketika praktikum apa namanya simulasi itu ya. Karena ada 16 grup nanti. Jadi evaluasi hapusan darah ini mencakup evaluasi jumlah morfologi untuk eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Baik saudara-saudara, kami coba kelompokkan sekarang apa saja yang umumnya yang masuk dalam hemogram atau CBC, complete blood count atau sel darah hitung darah lengkap itu. Ya. Biasanya klinisi ini saya berangkat dari klinisi dulu ya. Kalau riset sih dari sini total. Biasanya orang PCV dulu dilihat. Ini semua unsur eritrosit ya. PCV eritrosit. Ini total. Ini sama dua-duanya ya. Tapi
PCV kadang-kadang digunakan karena mempercepat. Ini lagi 2 hari akan disampaikan ya dalam pengenalan alat. Hematokrit di sini untuk mempercepat kalau di klinik melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah eritrositnya turun atau tadi eritrositnya meningkat. Bagaimana dengan plasma darah? Ya. Ini masuk ke dalam CBC, Complete Blood Count atau hemogram. PCP, total eritrosit, ya, kadar HB dan indeks eritrosit. Dengan mengetahui total eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokritnya, Anda bisa menentukan indeks. Ini dua-duanya itu adalah untuk melihat eritrosit. Bergeser kemari, ini untuk hemogram yang dipakai untuk melihat WBC, white blood cell, sel darah putih, total leukosit dan ada diferensialnya. Hitung trombosit, melihat morfologinya, melihat rata-rata volume dari trombosit juga disebut dengan platelet, oleh karena itu kita mengenal MPV, mean platelet volume. Kemudian dari semua itu perkembangan alat, kemarin kita mengatakan patologi klinik itu belajar tentang perkembangan alat, ya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan bagaimana menginterpretasikan. Sekarang itu alat yang terbaru itu bisa menampilkan dalam perkembangan alat histogram, jadi semacam grafik gambar. Ya, dokter hewan juga harus tahu dengan perkembangan sekarang dengan melihat gambar aja udah tahu. Oh ini leukositosis, meningkat leukositnya. Ada gambar seperti ini. Oh ini eritrosit meningkat. Oh ini trombositnya rendah hanya dengan memperhatikan histogram. Dan satu lagi yang saya sebut-sebut sebagai complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap atau hemogram itu adalah melakukan evaluasi terhadap blood smear, preparat hapus darah. Ya, nah ini sudah tadi ya. Saya ulang lagi, tes ini termasuk untuk tujuan diagnostik, untuk diagnostik. Pilihan ini dapat berbeda-beda tergantung lab. Ada yang menekankan alat ini, ada yang menekankan alat tersebut. Ya, tapi Anda sebagai seorang calon dokter paham sudah. Jadi ini loh, gitu loh, apa namanya basicnya. Ya. Baik, saya kira ini hanya pengulangan saja ya. CBC itu digunakan oleh beberapa penulis sebagai sinonim untuk melihat perubahan entah polisitimia atau anemia. Ini bisa status hidrasi, bisa peradangan, keterbatasannya sudah saya singgung tadi. Evaluasi puluhan darah itu sangat penting. Kita akan mulai satu persatu barangkali, mulai dari PCP. PCP, ya. Anda masih dengan saya? Masih, Prof. Ya, ini sudah selesai 30 menit jalan. Kita mulai dengan PCP, part cell volume. Jadi volume sel yang dimampatkan. Ini disebut dengan bahasa medisnya hematokrit. Kalau orang bilang hematokrit yang ngitung PCP tersebut. Nah, biasanya pada pemeriksaan hematokrit kita bisa melihat ada cairan. Ya, kita bisa mengukur di sana total protein. Ini data yang kita peroleh ini mempunyai makna nanti untuk kepentingan diagnostik, untuk kepentingan klinik. Mari kita lihat, mungkin di fisiologi Anda masih ingat, saya coba ingatkan lagi, ya, panggil ingatan Anda ini. PCV itu tidak lain adalah rasio. Rasio itu artinya perbandingan antara volume eritrosit, jadi sekali lagi PCV itu sel darah merah loh ini, tapi perbandingan rasio antara volume eritrosit terhadap volume darah secara keseluruhan utuh. Kita ambil darah misalnya, saya berapa? Ada 5 cc. Dari 5 cc ini berapa eritrositnya, berapa secara keseluruhan. Itu disebut dengan PCP, jadi rasio. PCP diukur dengan sentrifugasi, jadi ambil darah di sentrifuge, ya, diendapkan, jadi bagian yang berat menurut gravitasi itu akan berada di bawah. Ya, sel-sel darahnya itu berada di bawah. Sel darah merah kalau banyak paling bawah dia. Ya, metodenya disebut dengan mikrohematokrit. Kenapa mikro? Karena kecil. Hematokrit itu alat yang dipakai. Ya, lalu kita menyebutnya PCP. Halo? Oke, bocor nih tadi ya, mikrohematokrit. Nah, hematokrit ini dihitung dari jumlah
sel darah merah dan rata-rata volume sel dengan penghitungan sel elektronik. Ini dengan cara yang baru, dengan cara yang modern, itu cukup dimasukkan ke mesin saja. Jadi dihitung dengan sel elektronik. Nah, dalam istilah klinis saya sudah katakan PCP itu juga disebut hematokrit. Ya. Kadang-kadang orang nyebut hematokrit, kadang-kadang PCP. Ya tergantung mereka sukanya mana. Itu artinya hal yang sama. Digunakan untuk mendeteksi apa? Polisitemia dan anemia. Itu. Jadi ini alat dipakai langsung dengan PCP saya katakan cepat, udah tahu. Kalau rendah anemia, berarti eritrositnya turun. Kalau tinggi polisitemia nanti kita lihat karena apakah cairan berkurang, bisa juga nampak ke tinggi, itu polisitemia. Ya. Nah ini tabung mikrohematokrit nanti Anda akan dibagikan kalau ingin melakukan, siapa tahu kasusnya ada pemeriksaan darah eritrosit, pasti ada PCP, biar pernah nyoba, ini loh di fisiologi juga dikasih. Ini yang mikropipet, mikrohematokrit, sorry kok mikropipet, mikrotabung, namanya mikrohematokrit. Diisi pipa ini, kapiler ini dengan 3/4 dari sini dikasih darah, mungkin sampelnya yang sudah kita ambil. Tentu darah yang akan diambil besok akan kami jelaskan bagaimana pengambilan darah di praktikum ya. Hari ini dah tahunya kita dapat the whole blood dengan antikoagulan ya. Dapat Anda darah, Anda sentrifuge, maka bagian yang berat itu akan berada di bawah. Ini jumlah eritrosit yang banyak. Di sini ada sedikit ada warna putih-putih, itu yang kita sebut dengan bavikun, dan sisanya yang bening ini cairan plasma. Nah, perbandingan inilah yang disebut dengan rasionya dengan PCP atau hematokrit. Berapa hematokritnya di sini? Ini kalau ini skalanya ini 40 dia. 40% dari total keseluruhan. Kita nyebutnya 40%. Lalu kita akan lihat nilai normal PCP untuk anjing berapa, untuk kucing berapa, untuk burung berapa, untuk onta berapa, beda-beda. Kalau berada di bawah normal, kita sebut abnormal. Di atas normal juga abnormal, kelainan. Begitu ya. Oke, ini bisa apa disegel plastisin, ini artinya nutup biar enggak masuk. Kemudian disentrifuge dengan menggunakan sentrifuge khusus. Selasa kita akan cerita lagi, Bu Dewi akan cerita atau Bu Dayu akan cerita. Ya. Nah, ada beberapa error harus diperhatikan juga, ini kesalahan ketika fase dari instrumental. Alatnya yang kita salah, mungkin kita terlambat membaca. Kita biarin lama gitu ya akan berubah di sini. Sentrifugenya tidak mencapai kecepatan memadai, ya. Dikatakan berapa RPM ini, lebih dari 10.000 RPM misalnya. Kita hanya sebentar aja agak tinggi nanti dia tidak mau mengendap. Pengisian pipa kapiler yang berlebihan, mungkin tidak 3/4 panjangnya. Itu beberapa error, ya, beberapa error yang faktor-faktor yang menyebabkan hasil itu tidak baik. Kalau itu Anda pakai, diagnosa juga akan menjadi salah. Baik, mengukur hematokrit dengan penghitungan elektronik. Ya, ini pakai alat mesin, nanti besok kami akan tunjukkan alatnya, tapi kalaupun dalam gambar atau Anda bisa lihat dulu ya. Ya. Kemudian kalau Anda menggunakan mesin penghitung dari darah manusia misalnya, penghitungan dirancang untuk digunakan darah manusia, ini harus divalidasi dulu. Seringkali yang penelitian ini alatnya dia di Prodia, biasanya manusia atau di lab kesehatan. Kita validasi dulu untuk berapa untuk normalnya hewan. Kecuali memang alat atau mesin tersebut memang spesial untuk for animal. Nanti dia punya cardnya, kartunya ini untuk anjing, ini untuk kucing, ini untuk kuda, dan ini untuk sapi. Jadi kita di adjust dulu ya. Karena apa? Karena kalau tidak alat itu kadang-kadang trombosit ini bisa dihitung sebagai eritrosit. Ya. Karena itu mesin apapun yang lewat disangka itu adalah oh ya bentuknya seperti ini, ya itu loh. Jadi dia hitung. Oleh karena itu nanti untuk bangsa burung, apes, ya ayam dan lain sebagainya, kadang-kadang kita menghindari untuk mesin, bahkan kita anjurkan tidak, karena mesinnya itu tidak bisa membedakan, ya. Karena eritrositnya itu berinti, kalau mamalia kan tidak. Nah ini inti karena ada inti dia bisa hitung ke leukosit nanti begitu. Ya, baik. Nah, ini apa ke advantage-nya? Kelebihannya kalau kita mengukur PCP atau hematokrit dengan mikro, ya, sangat simpel, presisi, jadi akurat itu metodenya.
Dan selain itu dia juga memberikan informasi kepada kita, not just PCP saja, tidak hanya untuk ini aja. Di area erythrocyte kita bisa melihat ada area Buffy-Coat yang putih tadi ini, dan ada juga plasma. Tadi gambarnya kan begini, ini dimiringkan. Kita langsung aja lihat ini ya. Dalam praktik yang menggunakan, nah ini maksud saya, apa manfaat praktisnya dari berbagai different section di sini. Ini ada erythrocyte area, ini ada Buffy-Coat, ada plasma. Untuk kepentingan diagnostiknya seperti ini. Di erythrocyte section, ini maksudnya ya. Ini di area erythrocyte. Ini seksi ya orang ya boleh. Ini di area Buffy-Coat, ini di area plasma, itu maksudnya di sini ya. Ini. Kalau di erythrocyte section, di bagian erythrocyte-nya kita akan melihat ini, menentukan berapa sebenarnya persentase dari PCV-nya. Kalau di Buffy-Coat kita akan melihat, kalau Buffy-Coat-nya meningkat, ini kemungkinan leukositosis atau trombositosis. Karena ketika kita pusingkan itu, kita sentrifuge, eritrositnya paling banyak mengendapi bawahnya, lalu ada eritrosit dan ada leukosit dan trombosit. Kalau ini tinggi ya kemungkinan leukosit, kemungkinan trombosit. Ya. Juga kadang-kadang dipakai, ini diambil Buffy-Coat itu oleh teman-teman di parasit untuk melihat adanya, mendeteksi mikropilaria. Ini penyakit pada cacing, pada anjing gitu ya. Ini biasanya terkonsentrasi pada Buffy-Coat. Trypanosoma juga ada di sini ya. Nah, di daerah plasma ini dipakai untuk menganalisis total protein plasma. Terutama sekali kita akan cari protein di sini fibrinogen ya. Ya, fibrinogen ada kaitannya dengan nanti apa, trombosit, penjendalan. Nah, kemudian warna juga ini akan memberikan arti klinis. Kalau di cairan ini, nah, ini yang normal seperti ini, cairannya bening, dia berubah kekuningan icterus ya. Mungkin pada beberapa sapi karena herbivora dia masih normal, tapi kalau sangat kuning sekali icterik. Hemolisis itu kalau merah banget gitu. Atau lipemia, banyak lemak ya. Kita kan bisa lihat mungkin dalam gambar ini. Kalau ada sumbernya saya ambil dari sini, undergraduate course. Ini paparan kuliah di sana gitu loh. Di FKH-nya di Eropa itu menggunakan paparan ini, jadi sama Anda gitu loh. Ngambil patologi klinik menggunakan sumber ini. Nah ini yang skemanya untuk yang normal, ini eritrosit, di sini Buffy-Coat, di sini plasma begini bening. Tapi kalau ini tinggi, nah ini eritrositosis atau polisitemia atau dehidrasi, ini cairannya yang berkurang sehingga nampak rasionya menjadi lebih tinggi, atau dia berada lebih rendah tetapi disertai dengan ini plasmanya berubah menjadi kekuningan ikterik. Ini hemolisis ya, harusnya bening plasmanya, di sini juga kemerahan. Di sini lipemia, ada unsur lipidnya di sana, dan ini leukositosis. Lihat, leukosit itu ada di sini lah. Ini apa namanya, di Buffy-Coat di sini. Dari sini kita bisa mengira-ngira, oh kemungkinan leukositosis atau trombositosis. Itu makna dari klinisnya. Kenapa di awal orang kalau di klinik itu, di rumah sakit itu PCP aja dihitung. Tapi begitu dia tahu, lanjut dengan pemeriksaan darah lengkap yang lain. Jadi hitung eritrosit, hitung HB-nya, hemoglobinnya, ya. Dan karena sekaligus ngambil darah, ya pemeriksaan darah yang lengkap yang lainnya. Saya kira itu. Nah, ada kaitannya di sini. Anda mungkin ngambil cairan, bisa langsung dipakai cairannya itu. Ini bagian cairan dipatahkan, tuangkan dalam alat yang disebut dengan refraktometer untuk melihat TPP, total protein plasma. Ya, mudah-mudahan lusa kita bisa lebih detail ya. Saya akan ceritakan ini. Oke. Nah, ini saya perlihatkan masing-masing rentang rujukan untuk PCP dan TPP. Ya, ini Anda kalau rajin nanti tambahkan ini.
Tidak hanya dog, cat, horse, co, tapi beberapa jenis hewan yang lain punya catatan. Kita tidak mungkin menghafal, tapi Anda punya catatan yang bisa suatu saat dilihat. Ya dokter pun ketika praktek bisa lihat beberapa sih normalnya. Anda tidak perlu ngapal, ya, tapi tahu. Misalnya di sini, untuk normal ya, reference ring ini artinya rentang rujukan. Nilai yang dikatakan normal untuk PCP, ini persen sebenarnya L per L, 37 sampai 55%, CAT 24 sampai 45, 35 sampai 52%, 26 sampai 42%. Ya, atau 0,26. Nah, TPP-nya, total protein plasmanya gram per liternya ini. Ya, normal. Kalau begitu dia berubah, itu mengindikasikan adanya sesuatu tertentu. Rentang referensi ini berbeda antar spesies, ingat ya, sudah saya katakan di sini. Kaitannya dengan kenapa ada bedanya? Karena ukuran dari eritrosit itu beda-beda, beda-beda. Sehingga juga PCP-nya, volumenya ketika kita mampatkan juga berbeda. Lagi-lagi karena ukuran eritrosit berbeda. Ya, lusa kita akan cerita tentang morfologi bentuknya. Nah, catatan di sini kucing memiliki rentang referensi yang lebih rendah untuk PCP anjing. Ya, catatan saya. Lalu kita akan belajar menginterpretasikan. Ketika PCP increase meningkat, disertai dengan peningkatan TPP, kita akan berpikir adanya polistemia atau dehidrasi. Tapi sebaliknya kalau dia decrease, menurun, dan total proteinnya juga menurun, kemungkinan anemia, ya ini kita langsung interpretasinya anemia karena apa? Kehilangan darah yang banyak, blood loss. Nanti kita minggu depan kita akan kuliah tentang kelainan ini ya. Apa artinya anemia karena kehilangan darah atau anemia yang hemolitik. Ya. Ini contoh untuk mengatakan ini nilai, kemudian ini situasinya. Hmm. Ini sudah mengarah, kami sudah ajak Anda berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya PCV, ini pada kuda ya, pada horse with colic, jadi terguling-guling, dia apa namanya sakit perut lah gitu loh. Satuannya misalnya kalau PCP-nya kurang dari 40%, 0,40, TPP-nya 75, ya. Situasinya ya tidak perlu, ini sehat ini. Treatment cairan itu perlu infus atau pemberian cairan itu tidak dibutuhkan. Tetapi kalau Mas di sini ini diperlukan. Ya. Kalau ini, wah ini melebihi ada cairan, ya perlu diberikan cairan. Ya. Ini prognosisnya buruk begitu ya maksudnya. Ya. Baik itu tentang PCV ya. Kalau ada beberapa hal yang Anda masih ragu, bisa ditelusuri ke bacaan-bacaan yang lain. Ya. Setelah PCV, ini lagi-lagi setiap lab punya punya cara sendiri. Tetapi biasanya kalau kita pendekatan dari klinis, melihat di sini dia tidak puas, lanjutkan lihat bagaimana total eritrosit dan HB-nya. Lalu kalau sudah tahu dua-duanya dan tambahan tadi PCP, kita akan bisa melihat indeksnya. Ini. Biasanya total eritrosit dan konsentrasi AB. Kalau eritrosit ini biar dapat diperiksa secara manual. Kalau eritrositnya dengan alat yang disebut dengan kamar hitung, hemositometer. Kalau HB yang manual itu menggunakan hemoglobinometer yang dibuat oleh Sahli. Ya. Bisa juga dengan ini sudah alat modern menggunakan hematologi analyzer. Jadi dia alat untuk menganalisis ya. Ada prinsipnya dengan impedance counter, jadi begitu. Ada dengan menggunakan laser, tergantung pabrik yang mengeluarkan. Ya, ya ini ada juga yang alat yang dipakai untuk menganalisis jumlah dari bavikut tersebut. Di bavikut itu ada, yang penting kita tahu bahwa bavikut itu ada leukosit dan trombosit dipakai untuk mengira-ngira nanti. Ini memberi informasi klinis yang sama seperti PCP. Apa tadi kalau di PCP? Turun anemi, meningkat polisitemia. Itu juga kalau di eritrosit dan HB digunakan untuk menghindar indeks eritrosit.
Ya, metode manual untuk penghitungan jumlah sel darah merah termasuk penggunaan pipet untuk pengenceran hemosit secara rutin digunakan dalam hematologi unggas spesies hewan eksotik. Ya, ini kami pakai catatan ini yang merah itu kami berikan penekanan karena mahasiswa kadang-kadang mau penelitian, penelitiannya udah hewan eksotik misalnya ya ada sekarang udah ada kemarin itu ada penelitian buaya, ada penelitian apa lagi ya iguana itu. Sebaiknya kita gunakan yang manual aja karena alat karena sel darah merahnya berinti ya tidak hanya leukositnya aja. Kalau mesin di sini kadang-kadang belum atau memang tidak mampu dia coba kata ini misalnya dia menggunakan laser. Laser itu hanya melihat nembak dia. Yang kita berinti kita sebut leukosit, yang tidak kita anggap eritrosit, yang agak begini gumpalan trombosit. Itu mesin lah. Kalau nanti kita lihat yang eritrositnya burung, aves ya, eh, unggas gitu loh. Berinti nanti dihitung sama dia leukosit, nanti kita sebut leukositosis. Padahal yang dihitung itu adalah tidak hanya leukosit, tapi eritrosit terhitung leukosit. Itu. Oleh karena itu kami pakai catatan di sini mengingatkan. Ya, kalau mau kami bimbing, gitu loh. Kalau dia hanya, oh saya serahkan ini Pak, hasilnya kita ragukan. Ya, karena belum ada mesin sampai sekarang, ya kecuali dia modifikasi saya tidak tahu juga ya. Baik, indeks eritrosit tadi kita akan melihat yang tahu indeksnya tolong dibaca lagi fisiologinya MCV, mean cell volume. Jadi mean itu rata-rata volumenya. Ya. Ini rumusnya. Kalau Anda sudah tahu PCV, ada total RBC, ini PCP dikalikan 1000 dibagi total. Kita akan dapat MCP-nya. Kalau MCP ini volumenya, indikasinya apa? Kalau meningkat kita sebut dengan makrositosis, berarti volume sel darah merahnya ini banyak yang besar-besar, makro. Oke. Nah, saya ingatkan indikasinya apa? Tadi kita bicara hemopoiesis. Kalau sel darahnya yang besar-besar ada di mana dia? Harusnya masih ada di sumsum tulang. Yang dewasa itu semakin kecil gitu loh. Retikulosit lebih besar daripada eritrosit. Apalagi yang blast itu sampai keluar nanti. Itu kaitannya tadi. Hemopoiesis dengan apa namanya klinis. Sehingga ada makrositosis. Kalau dia masih dalam normal, within reference ring, jadi masih berada di rentang referensi, ini disebut normositosis. Tetapi kalau dia lebih kecil, mikrositosis, ini macam-macam. Karena apa? Ya, karena kehabisan cairan, karena rusak, karena lisis, jadi mengecil dia. Itu memiliki nilai klinis tertentu ketika kita melakukan maaf apa interpretasi. Nah, selain MCV kita juga bisa menghitung MCHC. Ini yang penting. Ya mungkin MCH silahkan, tapi yang penting MCHC-nya. Jadi ada MCP, MCH, dan MCHC. MCHC itu mean cell hemoglobin concentration. Ya. Kalau MCH mean cell hemoglobin, kita cari konsentrasinya berapa. Nah ini kalau turun, ini mengindikasikan hipokromik atau hipokromasia. Jadi warnanya itu ya tidak semerah yang seharusnya. Kalau masih berada di rentang normal, kita sebut dengan normokromik. Ya. Kita jarang menyebutnya hiperkromik, ya. Eh, melebihi warna dari merah gitu loh, merahnya merah itu nanti Anda katakan. Ya ini kasusnya itu ada normokromik dan hipokromik. Hipokromik, nah ini saya katakan hiperkromasia biasanya disebabkan oleh peningkatan hasil hemoglobin karena hemolisis dan lain sebagainya atau jumlah badan Hens bodies. Ya, MCH kurang umumnya digunakan untuk dalam praktek klinis sehingga kita akan memberikan tipe dari anemianya. Anemianya itu hipokromik, itu artinya hemoglobinnya, konsentrasi hemoglobinnya rendah. Ya. Baik, dalam eritrosit juga selain tadi tahu PCV, HB, total, kemudian indeksnya MCP, MCHC, dan MCH, ya yang penting MCP dan MCHC, Anda
dengan alat yang modern, ini kan modern, sudah bisa mengetahui RDW, Red Cell Distribution Width. Itu adalah representasi numerik, jadi variabilitas. Jadi variabel ragam jenis-jenis dari eritrosit itu bisa digambarkan dengan RDW ini. Jadi anisositosis kita sebut. Jadi bentuk selnya itu seharusnya normal seperti ini, similar dia, ya, similar RBC size. Jadi ukurannya begini eritrosit ya. Tetapi kadang-kadang kita temukan ada yang besar. Ini Anda tahu, masih ingat tadi blast itu ada, sudah berada di darah perifer. Kalau ini di sumsum tulang nggak masalah, tapi ini di darah perifer Anda ambil, di beredar. Ada yang normal seperti ini kan normalnya begini. Ada yang lebih kecil. Nah, variasi inilah yang kita sebut dengan RDW. Kita sebut sebagai RDW-nya meningkat atau menurun begitu, atau sama. Ya, ini untuk melihat. Nah, ini sudah dikasih konklusi regeneratif anemia. Jadi anemianya itu masih anemi, kurang sel darah merahnya, tetapi dipaksa oleh sumsum tulang dikeluarkan dia. Itu berarti dia anemi, tetapi regeneratif. Regeneratif itu berarti sumsum tulang sebenarnya masih memproduksi. Cuma ini kehilangan darah yang banyak, jadi cepat-cepat. Ya, tolong kirim, tentaranya kirim karena tentara di medan perang udah habis begitu. Ya. Oke, inilah kalau kita menemukan dalam gambar darah perifer itu ukuran dari RBC-nya ini berbeda-beda, different RBC size, ini dikatakan RDW-nya itu meningkat. Itu maknanya ya. Jadi RDW ini dihitung dari standar deviasi MCV dan min MCV. Ya, itu penghitungan, tapi pengertiannya seperti ini. Oke, masih ada waktu. Habis sudah ya. Tinggal 8 menit lagi. Apa saya lanjutkan tadi itu dari eritrosit, ini secara penasaran, ini leukosit. Tapi nanti di kuliah akan diberikan lebih ke diagnostiknya. Mungkin nanti ini diberikan oleh Bu Dayu atau oleh Pak Profesor Damri ya. Ya, coba kita isi dulu lagi sedikit. Atau sisa waktu ini leukositnya besok aja kita lanjutkan ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu deh, gitu loh. Ada sekitar 7 menit di jam saya. Saya stop sharing dulu. Anda tadi bisa mengikuti? Bisa, Prof. Oke. Bisa, Prof. Ya. Paling tidak hari ini Anda terpapar, oh ini. Saya harus paham tadi hemopoiesis dan beberapa pemeriksaan umum. Ya. Hematologi. Yang kami tekankan hemopoiesisnya itu mulai dari stem cell, sel punca, yang mampu berproliferasi, memperbanyak diri. Tidak hanya itu, ketika dia memperbanyak diri, hebatnya dia berdiferensiasi menjadi bentuk sel-sel tertentu, mieloid dan limfoid. Yang mieloid akan jadi apa, limfoid akan apa, sehingga ada sel-sel darah yang beredar di darah perifer. Yang kita kenal sejak SMA itu ada eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, yang masing-masing harus Anda ingat fungsinya apa ini. Kalau nggak tahu fungsinya, nanti untuk apa tahu. Kalau ini berkurang, fungsinya apa? Kalau ini berlebih, artinya apa? Itu nanti itu interpretasi. Ya? Baik, setelah itu bagaimana kita tahu ini naik, turun, dan lain harus diperiksa. Ya, diperiksanya tadi dijelaskan ada yang disebut dengan hemogram. Masih ingat tadi hemogram ada orang menyebut dengan istilah apa? Hematokrit. Hematokrit itu PCP, sekarang hemogram secara keseluruhan. Ada orang menyebutnya apa? Terima kasih Made Antara. CBC, Bro. CBC. Apa? Complete blood count. Itu hitung darah lengkap. Nah, dihitung darah lengkap itulah yang tadi dikatakan oleh Nade, itu ada hematokrit. Itu cara berpikirnya. Saya ngingetin aja. Anda sudah tahu kok. Itu. Cuman mungkin masih bingung tadi. Ya. Di CBC ini ada apa tadi? Bisa Anda menyebutkan mungkin 6 yang darah lengkapnya? PCP tadi hematokrit. Ya, lagi?
WBC. WBC ya, white blood cell count. WBC WBC, biasanya langsung PCP. dihitung dengan diferensialnya. Ya, sekarang RBC dengan apa? Tadi PCP dibeda sendiri, RBC dengan hemoglobin. Hemoglobin. Ya. Lalu pemeriksaan trombosit. Satu lagi. Kemudian semuanya ini yang masuk juga kalau ingin lihat morfologinya, lihat bentuknya. Kira-kira apa pemeriksaan apa? Hapus darah, Prof. Hapus darah yang diwarnai ya, blood smear. Itu semuanya disebut dengan pemeriksaan darah lengkap CBC. Tadi kita baru cerita tentang PCP, total eritrosit dan HB. Termasuk setelah dapat data itu kita bisa lihat MCP dan MCHC. Oke, lagi 4 menit ini. Dari eritrosit kita bisa tahu ada gangguannya apa? Ada 2. Halo? Setelah kita tahu dari pemeriksaan itu dapat hasil. Kalau hasilnya normal ya so-so sehat. Kalau di bawah normal kita sebut Anemia, Dok. Anemia. anemia. Terima kasih Dabira. Ya. Kalau lebih Polisitemia. polisitemia atau ada sekarang menyebutnya eritrositosis. Ya, eritrositosis. Melebihi ini bisa dia lebih karena memang eritrositosis sejati atau polisitemia sejati atau karena cairannya apa? Dehidrasi. Terima kasih Kadek Rian. Begitu ya. Itu yang saya ini. Itu yang saya maksudkan. Anda mau kuliah atau tidak aktif, ya yang tidak kuliah Anda akan tahu ini gitu aja. Jadi kalau Anda punya kegiatan lain tidak masalah. Jangan sampai terus apakah nilai saya berkurang. Entah kegiatan silahkan berkegiatan. Cuma nanti Anda aktif bertanya apa sih? Ya. Kalau ada rekaman seperti ini nanti tolong rekamannya diberitakan ke saya karena dosen yang meminta ini. Kalau nanti direkam saya tidak bisa hadir gitu. Bisa diulang lagi. Tapi ini baru dari satu sisi saya aja menyampaikan. Mungkin kalau orang lain yang menyampaikan bagian tertentu. Jadi hadir penuh. Ya. Hadir utuh. Jadi Anda hadir utuh itu datang tidak hanya fisiknya aja, tapi juga mental dan spiritualnya ikut mendengarkan. Lalu sadar penuh itu akan sangat bermanfaat. Saya kira itu dari Anda ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita akan bertemu 2 hari lagi ya dalam praktikum. Nah itu kelasnya udah kecil-kecil lagi. Anda berduduk per kelompok. Kita akan bicarakan yang kurang tadi plus yang akan diisi di praktikum. Ya seperti apa alatnya, seperti apa, bagaimana ngambil sampelnya. Ya. Baik, sisa waktu lagi 1 menit saya minta bisa dibuka ini ya deh. Saya mau print dari, ini ada 7 lembar ya, 7 halaman. Pesertanya 160. Ya. Dari halaman 1 bisa ada yang bisa dibantu bagi yang bisa. Oke, terima kasih. Saya ambil dulu di halaman 1 ya. Print screen. Oke, sudah semua di halaman 1 nih terlihat. Oke, Debira sudah